Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa hudan wa salahan ya hayyu ya qayyum. Jamaah hadirin pengajian malam yang berbahagia ini, sebuah kesyukuran karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk dapat duduk mendengarkan kajian Islam, mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang yang menuntut ilmu agama ini, karena para malaikat dan ikan-ikan di lautan akan memintakan ampun untuknya, dan jumlah mereka itu sangat-sangat banyak. Bahkan ada malaikat itu tugasnya mencari majelis-majelis ilmu untuk mencatat orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini adalah surah yang boleh dikata semua kita ini sudah hafal, bahkan mungkin sejak kecil. Dan surah Az-Zalzalah ini berisikan tentang hari kiamat dan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat. Az-Zalzalah artinya guncangan. Ya, guncangan, gempa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan dahsyat. Goncangnya bumi itu sudah sering terjadi, dan tingkatannya juga berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu, yang menakdirkan itu, yang memerintahkan bumi untuk berguncang, yang mana sebenarnya goncangan-goncangan yang sudah banyak terjadi sepanjang zaman itu seharusnya menjadi pelajaran buat umat manusia agar mengevaluasi diri mereka. Dan jangan tunggu hal itu terjadi di kampung kita. Kalau dia terjadi di daerah lain, di negara lain, jangan mengatakan, oh bela aja. Atau misalnya dibilang, oh di sana karena banyak gunung, di sana gunung berapi, di sini aman jadi sini. Allah Maha Kuasa mengguncangkan buminya dimanapun tempatnya. Dan goncangan yang akan terjadi di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat
jauh lebih dahsyat dibanding goncangan yang biasa terjadi ini. Apa saja yang terjadi juga nanti di hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, yaitu mayat-mayat yang telah lama terkubur, itu dimuntahkan, dikeluarkan dari perut bumi. Sulit kita bayangkan bagaimana ketika terjadi itu. Ya, ada pekuburan mungkin di sini kita lihat. Coba bayangkan ketika hari kiamat dikasih keluar itu semua isinya. Itu pemandangan yang belum pernah terjadi dan belum pernah kita lihat. Kalau orang digali dikasih keluar itu biasa. Tapi ini rame-rame pekuburan semua dikasih keluar isinya. Bangkit semua orangnya di dalam. Bahkan yang sudah hancur itu Allah Maha Kuasa kembali membentuknya jadi manusia yang utuh. Jadi nanti ya di hari kiamat ketika ditiup sangkakala kebangkitan, maka semua orang yang mati akan bangkit dimanapun mereka berada. Orang tenggelam atau dimakan hewan buas, ditelan buaya, ditelan ular, jatuh di sumur, tenggelam di perut bumi, dimanapun mereka berada, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan mereka kembali. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau ia ingin memerintahkan sesuatu, tinggal berkata jadilah, maka langsung jadi. Dan ketika hal itu terjadi nanti, bumi digoncangkan dan orang-orang yang telah mati dikeluarkan dari perut bumi, orang jadi heran. Wa qala al-insanu malah, maka berkata manusia, kenapa ini? Ada apa yang terjadi? Dan pasti orang heran. Ya, sedangkan kita lihat ada orang mati, pasti bertanya ke, ngapa ya kodong? Apa gerinna? Padahal itu hal yang sebenarnya biasa sekali. Apalagi nanti yang terjadi ini hal tidak biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya, dibangkitkan orang rame-rame dari kuburan. Ya, orang akan bertanya, kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Jadi Allah Maha Kuasa membuat bumi bisa bercerita. Itu sangat mudah bagi Allah. Tidak selamanya sesuatu itu kalau berbicara harus ada mulutnya. Tidak selamanya. Nah, buktinya nanti di hari kiamat tangan dan kaki berbicara. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Hari ketika bersaksi lisan dan tangan dan kaki. Jadi tangan ini bisa berbicara nanti dari kiamat. Tidak ada mulutnya, tidak ada.
Tapi kalau Allah kasih berbicara ya bisa. Sangat mudah. Tinggal Allah berkata kun, jadilah maka jadi. Jadi nanti bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Makanya bumi itu juga menjadi saksi atas kelakuan-kelakuan umat manusia. Tidak bisa dia lari. Kemanapun ia pergi di muka bumi, ada bumi yang menjadi saksi atas kelakuannya. Mau dia bersembunyi di dalam lautan, di tengah samudra melakukan maksiat, di dalam goa yang sangat gelap, di dalam hutan yang sangat lebat, bumi akan bersaksi atasnya bahwa si fulan, orang ini dulu pernah melaksanakan sholat di atas punggungku, di atas muka bumi. Si anu ini waktu kerja dalam hutan tebang pohon, rajin sholat, tidak pernah ketinggalan sholatnya di dalam hutan sambil tebang pohon. Itu akan bersaksi bumi baginya. Makanya dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan bahwa orang yang suka azan, tukang azan, muazzin, itu nanti makhluk yang mendengarkan azannya sepanjang suaranya itu akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Jadi bayangkan ya, kita azan, radius azannya ini 2 kilometer. Maka semua makhluk yang mendengar radius itu akan bersaksi nanti di hari kiamat untuk orang ini yang jadi tukang azan. Makanya sebagian ulama ada berpendapat lebih utama jadi tukang azan daripada jadi imam. Sebagian ada berpendapat begitu. Yang mana lebih afdal, muazzin atau imam? Ada mengatakan muazzin karena dia ajak orang pergi sholat. Jadi jangan anggap remeh yang namanya muazzin. Ada juga mengatakan imam lebih utama karena Rasulullah itu jadi imam, bukan jadi tukang azan. Tapi dua-duanya tetap luar biasa. Nah, kemudian kenapa bumi itu berbicara di hari kiamat? Itu karena bi anna rabbaka awhalaha. Karena Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu memang memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa memerintahkan langit dan bumi. Ya, ketika terjadi azab yang menimpa kaum Nabi Nuh, banjir bandang yang menenggelamkan dunia, itu Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan langit untuk menurunkan hujannya dan bumi untuk mengeluarkan airnya. Jadi betapa dahsyatnya itu banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh, sampai-sampai itu air dari atas dan dari bawah keluar. Bukan dari atas saja hujan, ya, sedangkan dari atas saja hujan terus itu sudah menenggelamkan kita. Apalagi ini dari bawah juga muncul itu air menyembur ke atas. Itu yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Tapi kemudian Allah perintahkan ketika disuruh berhenti, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i.
Dan dikatakan kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Ya, disuruh berhenti, sudah. Disuruh telan airnya. Dan langit disuruh, sudah berhenti, jangan lagi turunkan hujan. Makanya ya, sebagai seorang manusia itu hendaknya jangan merasa kuat di muka bumi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa memerintahkan langit dan bumi untuk menghancurkan hamba-hambanya yang berbuat kerusakan. Ya, contoh misalnya kisahnya Qarun. Qarun ini orang yang hidup di zaman Nabi Musa, ya, termasuk kaumnya Nabi Musa. Dan dia ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia itu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kunci-kuncinya saja diangkat oleh orang-orang yang kuat. Bayangkan, kuncinya saja itu diangkat banyak orang dan orang-orang kuat. Kita ini sebanyak apapun harta orang yang sekarang ini, kalau mau nak kantongi kunci rumahnya, satu kantong cukup. Semua kunci rumahnya di situ, gudangnya, rumahnya, bagasinya, satu kantong dia. Jual lagi baju punania. Tapi Qarun ini itu diangkat kuncinya oleh orang-orang kuat. Bagaimana kayanya itu Qarun? Tapi kenapa Qarun ini sombong dan tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini miliki semua ini karena saya pintar memang. Ya, saya punya ini gudang banyak, rumah besar, usaha yang sukses, harta yang berlimpah, bermandikan emas. Ya karena memang saya pintar berbisnis, cara dekat balu-balu. Kami enak kita cara ada. Padahal awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'ah. Tidakkah Qarun ini tahu kalau Allah sudah pernah menghancurkan orang sebelum Qarun yang lebih kuat dan lebih banyak pasukannya? Makanya ya, ketika kita memiliki nikmat, jangan bilang karena saya pintar. Bilang ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran, ketika dia mampu ya, mendapatkan kerajaan yang luar biasa besarnya, dia bisa perintahkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Hewan-hewan dia dapat berbicara dengan hewan-hewan, bahkan pasukannya juga ada pasukan hewan. Itu ada salah satu bawahannya, Nabi Sulaiman itu bisa membawakan singgasananya ratu negeri Sabah di Yaman, dibawa ke Palestina dalam sekejap mata. Singgasana ya, tempat duduknya itu raja atau ratu, dibawa dari negeri Sabah yang ada di Yaman ke Palestina yang jaraknya itu ribuan kilometer dalam sekejap mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat hal itu terjadi di depan matanya,
Belum lagi Nabi Sulaiman itu diberikan kendaraan angin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa perintahkan angin ini terbang kemana saja dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, hari ini ada orang punya jet pribadi luar biasa sombongnya. Padahal pun apaan lagi amat tuh biaya perawatannya luar biasa, butuh landasan dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman jauh lebih hebat dari orang punya jet pribadi. Nabi Sulaiman dikasih angin, dia bisa perintah angin itu terbang ke sana kemari. Tapi apa kata Nabi Sulaiman ketika mendapatkan semua nikmat itu? Dia tidak sombong. Apa kata beliau? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah pemberian dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya, apakah saya ini kufur atau bersyukur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Kemudian apalagi kejadian yang disebutkan di surah Az-Zalzalah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu umat manusia berbondong-bondong, bermunculan berbondong-bondong untuk diperlihatkan amalan mereka. Jadi nanti setiap kita itu akan diperlihatkan amalannya, semuanya, baik ketaatannya maupun maksiatnya. Bahkan boleh dikata sebenarnya sebagian besar yang telah kita lakukan itu mungkin kita sudah lupa, tapi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti orang di hari kiamat itu dimudahkan perhitungan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mungkin sudah ketakutan ketika dikasih tahu, kamu pernah begini hari ini jam sekian. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah ampuni dia. Ya, jadi dalam hadis Nabi itu jelaskan ada nanti orang itu dikasih tahu oleh Allah, wahai fulan, kamu pernah melakukan ini kan? Iya, ya Allah. Ini juga pernah kan? Ini juga pernah kan? Dia aku, iya pernah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dulu di dunia saya tutup itu aib kamu, dan sekarang saya ampun. Luar biasa. Pada hari itu bukan lagi harta yang paling dicari. Yang paling dicari pada hari itu bagaimana diampuni orang. Itu. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahum liyaftadu bihim min su'il 'adzab yaumal qiyamati ma tuqabbala minhum. Ya, orang-orang kafir nanti seandainya mereka punya dunia ini beserta isinya dan berkali-kali lipatnya, seandainya nanti di hari kiamat mereka punya itu untuk bisa menebus dirinya supaya tidak masuk neraka, itu tidak diterima. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Pada hari itu nanti pada hari kiamat, orang kafir saja yang seandainya kekayaannya sebesar bumi dan tidak ada orang kekayaannya sebegitu,
Ya, siapa orang paling kaya di dunia? Cari coba. Ya, taruhlah ya pemilik Microsoft, Bill Gates misalnya, atau Elon Musk, ya, tokoh-tokoh barat yang dianggap orang-orang kaya sekarang. Itu apa tuh sebenarnya kekayaannya? Mereka tidak menguasai bahkan satu kota pun, mereka tidak kuasai satu kota. Itu kalau nanti mereka mati kafir dan di hari kiamat mau menebus dirinya dengan semua itu, tidak ada gunanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan kita itu akan diperlihatkan seperti kayak ya, kita nonton bioskop itu dikasih lihat semua di depan mata tuh. Bahkan malaikat itu mencatat semua yang kita katakan. Biar bilang kayak laparku, itu dicatat sama malaikat. Ya, bahkan pokoknya semua yang kita ucapkan dan lakukan itu dicatat. Biar perkataan yang mubah, ya saya sudah makan, saya mau minum, itu dicatat juga. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibn Abbas. Jadi hati-hati sebagai seorang hamba dalam berkata dan berbuat, karena semua itu akan dicatat. Makanya sebagian orang-orang saleh, para ulama salaf, itu kalau mau bicara, nah pikir dulu, yang saya mau bilang ini baik atau tidak. Nah pikir dulu berkali-kali sebelum bicara, yang saya mau bilang ini baik atau tidak. Sehingga ya, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang terus dikenang kesolehannya karena hal-hal seperti ini. Karena mereka dahulu itu orang-orang para salafus saleh itu, mereka dahulu memang kejadian-kejadian hari kiamat itu kayak ada depan matanya. Nah bayangkan, kayak ngerasa ada depan matanya. Pernah ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan tentang dirinya. Dia curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Hanzalah. Hanzalah ini dia curhat kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini kalau berada di majelis engkau, mendengarkan nasihatmu, petuah-petuahmu, sabda-sabdamu, itu seakan-akan surga dan neraka ada di depan mataku. Tapi kalau saya pulang lagi di rumah, bertemu anak istri saya, ya di rumah lagi beraktivitas, itu dilupa lagi itu. Maka Hanzalah kemudian berkata, saya ini sudah munafik wahai Rasulullah. Ya bayangkan, ini sahabat ini saking solehnya, yang kayak begitu saja sudah nak anggap dirinya, nak curigai dirinya, saya ini sudah munafik. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sa'atan. Ya, jadi ada waktunya kita hiburan, ada waktunya kita hiburan, dan ada waktunya kita memang itu serius dan begitu khusyuk. Yang salah itu kalau ada orang memang tidak pernah itu dia merasa itu bayangan hari kiamat ada depan matanya atau akan terjadi sangat dekat. Dan ketika mendengarkan firman-firman Allah, seakan-akan firman ini bukan ditujukan untuk dirinya,
Tapi para sahabat itu ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ini ayat ini untuk dia memang, dan merasa tersinggung ketika mendengar perintah Allah atau larangannya yang ia langgar. Sama seperti misalnya, ya ada orang sudah berbuat salah, akhirnya dikumpulkan semua orang, dinasehati bersama-sama, padahal yang berbuat salah satu orang, tapi dinasehati bersama-sama. Nah, ada orang mungkin di situ pelakunya, dia Tommy disinggung, tapi tetap tidak merasa, ya, karena hatinya benar-benar sudah rusak, sudah salah, disinggung halus masih tidak merasa. Maka jangan kita seperti itu juga ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan larangan dan perintahnya. Jangan ketika kita dengar itu kita tidak merasa, seakan-akan ini ayat ini bukan untuk saya, untuk orang lain, ini bukan saya. Karena tidak seperti itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat nanti, ya, ketika kita dibangkitkan itu dan dikumpulkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan dalam keadaan tidak dikhitan dan tidak bersandal dan tidak berpakaian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, jadi bagaimana itu wahai Nabi, masa tidak pakai baju baku lihat nanti orang? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ketakutan dan keadaan yang terjadi di hari kiamat itu sudah membuat kita lupa lagi dengan yang begitu-begituan. Ya, kita bisa bayangkan itu. Kira-kira bagaimana takutnya itu orang hari, sampai-sampai urusan melihat orang lain tidak pakai baju lagi kita sudah tidak peduli. Kita sudah tidak bersyahwat ada dilihat orang lain tidak pakai baju, saking takutnya itu orang pada itu hari. Dan di hari itu di padang mahsyar ada orang, ya, jadi matahari didekatkan nanti, sangat dekat matahari. Ada orang mandi keringat yang keringatnya itu hanya mencapai kakinya saja, dan ada yang keringatnya mencapai lututnya, ada yang mencapai lehernya, dan ada bahkan yang tenggelam oleh keringatnya. Itu semua sesuai amalannya, ya, sesuai amalannya. Kalau mau di hari kiamat nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan, kalau kita mau mendapatkan naungan pada hari itu, yang mana pada hari itu di padang mahsyar bukan lagi harta yang paling dicari, sekedar untuk bernaung itu yang paling dicari pada hari itu, karena sangat panas. Ya, bayangkan kalau kita lagi di luar, suhu udara yang sangat panas. Ya, kalau ada orang pernah haji umrah di musim panas, itu dia rasakan panasnya itu Mekah dan Madinah. Yang paling dicari itu kalau panas begitu, di mana bisa berteduh orang. Itu paling dicari. Kalau sudah berseduh orang, as-sauna. Itu yang paling dicari. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan naungan itu nanti di hari kiamat? Itu ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, yang mendapatkan naungan pada hari. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu cinta dengan masjid hatinya. Lain-lain rasa kalau tidak pergi di masjid. Jadi hati-hati kalau orang yang malas ke masjid, biar mau bilang kesambayan jadi balaku. Ya, hati-hati orang begitu. Ya, bisa jadi di hari kiamat dia nanti kepanasan,
tidak dapat naungan. Karena memang dia tidak cinta masjid. Kemudian juga di antara orang yang mendapatkan naungan nanti adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya kecintaannya itu dibangun karena keimanan kepada Allah. Mereka saling benci dan cinta karena Allah. Dia mencintai saudaranya yang rajin beribadah, bukan karena jahidwenan. Tidak. Kita punya saudara, misalnya saudara seiman, kita tahu ini orang baik ini. Tena nangai na cerita tahu rajin sembahyang. Sehingga kita cinta dia karena kesolehannya, dan dia juga sebaliknya begitu cinta kepada kita karena kesolehan kita. Maka ini termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian juga orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Saking sembunyi-sembunyinya sedekah. Sedekah boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi. Tapi yang lebih afdal adalah yang sembunyi-sembunyi. Ya, kecuali sedekah terang-terangan itu ada manfaat besarnya. Seperti ketika seorang mau memberi motivasi terhadap orang lain. Ya, ada pembangunan masjid, dia paling duluan, saya 1 juta. Akhirnya orang terpancing juga seperti itu. Kemudian juga orang yang mendapatkan naungan adalah seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Dia digoda untuk berbuat maksiat, tapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang berada dalam kesendirian tanpa ada yang melihatnya. Kemudian ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia membayangkan surga dan neraka di hadapannya. Ia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hingga air matanya bercucuran deras membasahi pipinya. Orang seperti ini itu juga di antara orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, maka akan dia melihat nanti amalannya itu. Dia akan lihat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya juga. Karena segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setiap makhluk Allah itu akan dihisab. Setiap manusia itu akan diperiksa semua amalannya dan diadili. Bahkan hewan, sesama hewan itu juga akan diadili oleh Allah. Kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk itu nanti akan dihisab dan diperiksa juga oleh Allah dan dibalas. Bayangkan binatang saja yang berbuat zalim kepada binatang yang lain itu akan dibalas, apalagi manusia. Padahal binatang itu tidak akan masuk surga dan masuk neraka. Mereka itu binatang setelah diadili akan berubah jadi debu setelah itu. Tapi karena Allah ingin berbuat adil pada hari itu, sehingga binatang pun itu dibuat saling membalas. Mudah-mudahan yang pembahasan surah Az-Zalzalah ini dapat mengingatkan kita kembali kepada hari kiamat dan kejadian yang akan terjadi nanti, sehingga kita dapat mempersiapkan hal itu.
Karena seseorang yang hendak melakukan perjalanan, itu alangkah baiknya dia diberitahu terlebih dahulu bahwa nanti jalan yang kamu tempuh itu ada begini, ada begini, ada begini. Ya persiapkan ini, persiapkan. Supaya dia nanti berjalan mulus. Ya ibaratnya ada orang mau naik gunung yang tinggi, ya dia harus tahu. Nanti kalau mau naik gunung itu ada begini, harus siapkan sarung tangan, siapkan tas, siapkan baju, siapkan kompor, siapkan beras, sehingga dia naik gunung dalam keadaan aman. Nah, begitu pula kita nanti, supaya di hari kiamat kita mulus, persiapannya dari sekarang sudah bagus. Tidak seperti ada orang tidak ada persiapannya, main lusu-lusu, akhirnya dia kaget dan malah celaka. Ya, ada orang seperti misalnya dia mau menyelam ke bawah laut, tapi langsung dibuang, tidak ada persiapan. Ya, baru bangun tidur langsung terjun ke bawah untuk menyelam, belum ada persiapan apa-apa, akhirnya dia tenggelam. Maka begitu pula kita, ya persiapkanlah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan persiapkanlah bekal, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Yaitu bekal yang terbaik kita, ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu. Ada pertanyaan baru, Ustaz. Ya. Jadi hari kiamat itu, ya, kalau hari yang ketika dihancurkannya bumi, ya, hari yang dihancurkannya bumi, ya, matahari terbit dari barat dan sebagainya, itu yang dapatkan orang-orang kafir. Orang beriman itu dimatikan oleh Allah sebelum hal itu terjadi. Jadi ada nanti angin yang berhembus, yang bahkan masuk ke dalam ketiak orang beriman, yang mewafatkan, yang membuat orang beriman itu semua mati. Jadi nanti yang dapatkan hari kiamat itu orang-orang kafir. Tapi dibangkitkan, ya sudah kiamat itu. Dibangkit, ya semuanya dibangkitkan. Ya semuanya dibangkitkan, kafir, muslim, semua dibangkitkan. Jadi nanti yang dapatkan itu hari kiamat itu benar-benar orang yang sudah sangat hancur. Bahkan nanti itu mereka berzina di pinggir-pinggir jalan, berzina. Itu orang yang dapat itu nanti hari kiamat. Seperti itu keadaannya. Saking hancurnya moralnya, mereka sampai berzina di pinggir jalan. Sekarang mungkin di negara kita tidak lihat, tapi di negara barat orang ya berbuat asusila di pinggir jalan itu biasa. Yang disayangkan juga bahkan di negara muslim kadang ya orang pacaran di pinggir jalan, ya itu sudah mendekati. Ini yang model-model seperti ini, orang-orang yang model seperti itu nanti yang dapatkan itu hari kiamat. Dan itu nanti terjadi tiba-tiba. Dia terjadi di hari Jumat. Ya bahkan pada hari itu ada orang, ya dia sementara menyuapi orang lain langsung terjadi kiamat. Ya. Pokoknya tiba-tiba orang kaget. Maka bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Baik, mungkin sudah masuk waktu, kita cukupkan dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.